warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam acara pengajian Madrasah Perantau Online dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Imam Baihaqi selaku Jenderal Manager Dompet Duafa yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online. Yang saya hormati Bapak Ustadz Aulia Rizal yang dimuliakan Allah. Selamat bergabung dengan kami di kajian Madrasah Perantau Online untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati Bukti Filah semuanya. Semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian Madrasah Perantau Online. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sosialisasi media di Hong Kong. Acara yang keempat, mauizah hasanah. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara keenam, doa dan penutup. Baiklah, uktibillah kalian untuk mempersingkat waktu. Marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat mengikhlaskan niat kita sehingga dimudahkan untuk menerima tausiah dan nasihat dari Ustadz. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mujiati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asyan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi wa dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah.
yukhfuna fi anfusihim ma la yubtuna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum libarazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma sudurikum waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamas tazzalahum Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitan Innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta habban ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bisal masir. Darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sosialisasi media DD Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DD Hongkong. Jangan lupa untuk like dan subscribe Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe. Berlangganan YouTube DD Hongkong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh DD Hongkong. Baiklah hadirin sekalian, sekarang kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Aulia Rizal. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Masih dimut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar baik, Ibu-ibu? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya, kalau nggak jelas nanti acungkan tangan ya. Boleh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang saya muliakan admin sekaligus tim pengelola kegiatan kajian kita dari DD Hongkong. Tadi ada sosialisasi dari Ibu Hartini untuk like, subscribe, and share. Saya hampir tiap hari like DD Hongkong, tapi nggak ada yang balas satupun. Saya kebetulan di Facebook gabung ya dengan DD Hongkong, Ibu-ibu ya. Karena melihat kegiatan-kegiatannya bersama dengan para ustadz, kemudian berbagi sesama, kemudian saling peduli dengan sesama. Alhamdulillah saya juga diizinkan oleh Allah bergabung bersama dengan Dompet Duafa Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini bertemu dengan ibu-ibu sambil dagang. Ibu Arik saya tengok lagi dagang nih, bagi-bagi duit. Kirain tadi buat saya. Kemudian juga ibu-ibu yang lain sambil bekerja gitu ya. Silahkan ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Saya menjelaskan kurang lebih 15-20 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Karena saya ulas saja sendiri, saya terangkan sendiri, nanti ibu-ibunya ada yang ragu kan bisa dipertanyakan satu dengan yang lainnya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, judul yang diberikan kepada saya itu tentang eksistensi keberadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya begitu. Nah, eksistensi ini artinya keberadaan. Nah, keberadaan kita dengan Allah. Siapa kita, siapa Allah. Siapa Allah, siapa kita. Siapa kita, siapa teman kita. Siapa teman kita, siapa kita. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menganggap dirinya sebagai Allah, maka dia akan jadi Fir'aun. Sebab Fir'aun memakai pakaian Allah. Apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la.
Sayalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Padahal yang paling tinggi itu adalah Allah. Karena Fir'aun mencoba memakai pakaian Allah. Karena Fir'aun mencoba memakai pakaian Allah, Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah. Nah, jadi kalau kita eksistensinya di hadapan Allah sebagai seorang hamba, cukup berlagak, cukup berpose, cukup berakting sebagai hamba saja. Jangan lewat dari itu. Kalau sudah lewat dari itu, maka kita berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Nah, makanya ibu-ibu dikasih rezeki oleh Allah, kata Allah cukup bersyukur saja. Nah, dengan bersyukur itu aku tambah. Kalau kamu belum dapat rezeki, kamu bersabar. Tapi Allah adil, ibu-ibu. Orang kaya dapat uang, dia berinfak, dia bersedekah. Allah muliakan dia dengan sedekahnya dan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan melalui sedekah itu. Asbab di antara banyak asbab dia masuk surga itu. Rahmat Allah tentunya iya. Tapi dengan ia bersedekah itu Allah sayang kepadanya. Ia masuk surga dengan itu. Lalu bagaimana orang miskin? Orang miskin, dia bersabar dengan miskinnya, dan Allah masukkan orang miskin 500 tahun lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Nah, adilnya Allah begitu. Jadi makanya ibu-ibu sekalian, eksistensi kita, keberadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus tahu siapa kita, siapa Allah. Suara saya masih oke, ibu-ibu? Oke ya? Oke, baik. Kalau tidak terdengar nanti bilang ibu ya. Karena saya sekarang berada di pegunungan ini. Saya gimana ibu? Jelas Ustaz suaranya. Silakan. Jelas ya. Ya, karena saya sekarang berada di pegunungan ini. Saya ada kunjungan dakwah Dompet Duafa ini ibu ya. Ini Dompet Duafa. Saya ada kunjungan. Jadi daerahnya dingin juga di sini sama seperti ibu-ibu di Hong Kong nih. Nah, jadi udaranya cukup sejuk dan arah-arah dingin. Jadi kalau sinyalnya nanti kurang jelas, tolong disapa. Gitu. Nah, ibu-ibu dan kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat yang menjadi landasan kajian kita pada siang hari ini, atau sore waktu Hong Kong, ibu ya, adalah firman Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyanal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yakin. Yakin ini tafsirnya adalah kematian. Nah, kita disuruh menyembah kepada Allah sampai datang kematian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seorang hamba nanti akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan bagaimana matinya. Berarti kalau eksistensinya di atas dunia ia beribadah, dia jadi orang baik, dia orang kaya suka sedekah, dia orang miskin tapi sabar, maka kematiannya adalah kematian kebaikan. Tapi kalau sekiranya dia adalah orang pezina, pemabuk, pejudi, perampok, kemudian pegunjing, suka menzolimi orang, maka tidak akan jauh daripada itu kematiannya nanti. Dan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana matinya. Maka untuk itu, ibu-ibu sekalian, dari ayat ini saya ingin menyampaikan kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia tahu diri dengan Nabi. Nabi pun mengerti dengan kondisinya. Mungkin ada ustaz-ustaz lain yang juga pernah menyampaikan, tapi saya coba sampaikan dari sisi keberadaan kita dengan Nabi, keberadaan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Julaibib. Ada ibu-ibu pernah dengar kisah tentang Julaibib? Pernah ibu? Pernah ya, sebagian pernah, sebagian tidak. Nah, Julaibib ini dia hitam, tapi bukan jilbab hitam ya. Saya nengok Ibu Yansri di sini jilbabnya hitam, Ibu Arik jilbabnya hitam, tapi bukan hitam di sini. Nah, kulitnya hitam. Nah, dianya hitam. Nah, rajulun aswad, laki-laki yang hitam, pekat. Kemudian kakinya bengkok. Kemudian dia mala walajah. Dia tidak punya posisi dan tidak punya harta. Karena dia tahu diri. Dan dia orang muhajirin. Muhajirin ini berarti dia orang Makkah. Yang hijrah ke Madinah.
Dan nasabnya tidak jelas. Ayahnya siapa, ibunya siapa, nggak ada yang tahu orang-orang di Madinah. Bahkan boleh dikatakan Julaibib ini bukan orang yang populer. Nah, karena dia bukan orang populer, maka dia tahu diri juga, ibu-ibu. Orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, mereka sudah dapat rumah, sebagian sudah dapat pekerjaan. Samalah seperti ibu-ibu yang berangkat ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong sudah dapat tempat tinggal, sudah ada pekerjaan langsung, sudah ada gaji, udah ada teman, udah ada saudara yang menjemput di bandara. Sementara Julaibib ini tidak. Julaibib ini dia sampai di Madinah, orang lain dapat rumah, dia nggak dapat rumah. Orang lain dapat kebun, dia nggak dapat kebun. Ya namanya pendatang lah ibu-ibu ya. Dia kata dari Makkah pergi ke kampung orang, kadang dapat, kadang tidak. Nah, orang lain sudah dapat jodoh, dia belum dapat jodoh juga. Nah, kemudian Julaibib ini duduk-duduklah di Masjid Nabawi. Karena nggak ada tempat, jadi dia di Masjid Nabawi kegiatannya. Berzikir, kemudian dia bertafakur kepada Allah. Datanglah Nabi. Datang Nabi, apa kata Nabi kepada Julaibib? Ya Julaibib, Allah tatazawaj. Wahai Julaibib, kamu mau nikah nggak? Nah, ini kan luar biasa. Penawaran dari Nabi yang mulia. Jarang-jarang loh ibu-ibu dapat penawaran dari Nabi seperti ini. Kekasih Allah yang prediksinya tidak meleset. Nah, apa kata Julaibib? Siapa yang mau nikah dengan saya ya Rasulullah? Saya ini hitam, pekat, jelek, nggak ada nasab, nggak jelas nasabnya. Oh, nggak ada rumah, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada harta. Nah, dia tahu diri, Bu. Nah, di sini pentingnya kita seorang hamba. Yang celakanya itu kita miskin pura-pura kaya. Nah, ini bahaya nih. Tapi kalau orang kaya, dia tahu dirinya kaya dan berinfak, alhamdulillah. Nah, Julaibib ini tahu diri. Eksistensinya dia itu hitam, pekat, dia nggak ada pekerjaan, harta nggak ada. Siapa orang yang mau sama dia? Nah, ditawari oleh Nabi untuk menikah. Nah, mau nikah nggak Julaibib? Kata Julaibib, saya jelek sebegini, siapa yang mau? Nah, kata Rasulullah, saya yang akan mencarikan untukmu perempuan yang solehah terbaik di Madinah. Nah, ini ibu-ibu ya. Kalau kita tahu diri, ibu-ibu, eksistensi kita, keberadaan kita, kita tahu diri, orang lain itu akan mencarikan posisi yang pas untuk kita. Celakanya itu, kita sudahlah tidak ibadah, infak pun kita jarang, sombong lagi. Nah, ini orang benci nih. Allah benci kepada orang miskin yang sombong. Nah, Allah benci kepada orang miskin yang sombong. Nah, kata Julaibib, siapa yang mau dengan saya? Kata Rasulullah, saya yang akan mencarikan untukmu, wahai Julaibib. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Dicarikanlah perempuan terbaik di kota Madinah untuk Julaibib. Diantar Julaibib ke rumah itu, dibawa oleh Nabi. Sesampai di rumahnya orang-orang Ansor yang dicarikan oleh Nabi untuk Julaibib pasangannya, apa kata Nabi? Saya ingin berharap dengan anakmu. Saya ingin anakmu, kira begitu. Belum Nabi sampai berbicara, apa kata orang Ansor? Ya Rasulullah, kenikmatan yang besar bagi kami qurrata a'yun. Penyejuk mata bagi kami kalau engkau mau bersama dengan anak kami, menikahi anak kami, kira begitu. Kata Nabi, laisa li, bukan untukku, walakin lil Julaibib, tapi untuk Julaibib. Nah, terkejutlah orang Ansor ini. Julaibib untuk Julaibib. Nah, seolah-olah mereka tidak percaya. Kok untuk Julaibib, anaknya cantik, anaknya soleha, orang baik, berharta, berpangkat, berjabatan, masa anaknya mau dikasihkan sama Julaibib? Katanya, tidak. Untuk Julaibib nggak mau. Cobalah pikir dulu, kata Nabi. Musyawarahkan dengan istrimu. Akhirnya dimusyawarahkan dengan istrinya. Nah, kata suaminya kepada istrinya, anak kita dipinang oleh Rasulullah. Nah, oleh Rasulullah, luar biasa. Ini nikmat yang besar. Dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata suaminya ini bukan untuk Rasulullah. Rasulullah meminang untuk Julaibib. Nah, Julaibib katanya. Enggak. Saya enggak mau sama Julaibib. Dan kisah ini sahih, Ibu. Akhirnya ibu dan bapak sekalian, di saat kedua orang tuanya ini berbicara, datanglah suara dari anaknya. Nah, apa kata anaknya?
ataruddu ala amri Rasulillah. Wahai ayah dan ibu, apakah engkau ingin untuk menolak permintaan Nabi? Kalau permintaan Nabi berarti itu merupakan cara terbaik yang diberikan dan Nabi tidak berkata kecuali itu adalah kebaikan untuk umat. Eksistensinya Nabi ingin kebaikan untuk umat. Nah, apakah kalian ingin untuk bermaksiat kepada Nabi, menolak permintaan Nabi? Kata anak gadisnya. Nah, kemudian zawijni lil Julaibib. Nikahkan aku dengan Julaibib. Akhirnya dinikahkanlah Julaibib dengan gadis Ansor ini, gadis yang ada di Madinah. Di malam pertamanya, ibu-ibu sekalian, datanglah informasi akan terjadi perperangan. Terjadi perperangan. Nah, Julaibib adalah orang yang ikut berperang dalam perperangan tersebut. Belum lagi menikmati malam-malam indah, belum lagi menikmati bersama istrinya, dia berangkat perang. Dalam perperangan Julaibib, Bapak Ibu sekalian, masuk dalam barisan Nabi. Selesai berperang, apa kata Nabi SAW? Nah, atafkiduna min ahadikum? Adakah di antara kalian yang kehilangan kawan-kawannya, saudara-saudaranya? Faqalu, para sahabat mengatakan, Naam ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Nggak ada yang hilang di antara kami. Fulanan, wa fulanan, si A, si B, si C hadir. Yang meninggal itu si E, si F. Nah, kemudian Nabi berkata lagi, atafkiduna min ahadikum? Ada yang hilang di antara sahabat-sahabat kalian yang tidak ditemukan? Faqala, mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Saudara-saudara kami ya inilah, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah mereka yang hadir. Terus kata Nabi, walakinni afkidu Julaibiban. Tapi saya kehilangan Julaibib. Coba ibu bayangkan. Saking tidak terkenalnya Julaibib, kematiannya pun tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Saya kehilangan Julaibib. Julaibib itu ciri-cirinya hitam. Dan dia punya tanda di tangannya. Kemudian dia pendek. Nah, cari Julaibib. Fatlubuh, cari Julaibib. Akhirnya ditemukanlah Julaibib sudah meninggal dalam perperangan. Apa kata Nabi SAW? Ketika melihat jasad Julaibib, fawallahi ana minhu wa huwa minni. Demi Allah, Julaibib ini di sisiku, aku di sisinya. Ingat ibu-ibu ya, eksistensi Julaibib itu di hati Nabi. Nabi di hati Julaibib. Nah, kita kira-kira di hati Nabi apa tidak? Kita kira-kira di hati Allah apa tidak? Kira-kira Allah di hati kita apa tidak? Nah, ini kembali kepada kita ibu sekalian. Kenapa Julaibib dikatakan oleh Nabi, fawallahi ana minhu wa huwa minni. Demi Allah, Julaibib itu di hatiku dan aku di hatinya. Keberadaan Julaibib, orang yang tahu diri dengan dirinya, dan Nabi SAW muliakan dia karena dia tahu diri itu. Nah, makanya ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan hari ini, saya ingin mengajak ibu-ibu agar kita tahu siapa kita, siapa Tuhan kita, dan bagaimana cara kita mengamalkan agama sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Julaibib tadi, Ibu. Julaibib itu dia bukan orang terkenal. Maka kita kalau memang bukan orang terkenal, bukan orang yang memiliki amanah yang besar, jangan sok atau jangan sombong kita untuk seolah-olah kitalah yang hebat. Kita harus dipuji. Kita harus dipuja. Jangan, Ibu. Ujung-ujungnya orang benci sama kita. Ujungnya orang mengatakan kepada kita kalau kita tidak tahu diri. Kenapa? Itu bukan makanan kita. Itu bukan porsi kita. Tapi kita berlagak, kita bergaya seperti orang kaya yang itu tidak sepatutnya. Nah, Julaibib, dia tahu diri. Saya tahu ya Rasulullah, saya hitam, saya pekat. Memang di Madinah mana yang mau sama saya? Nah, ini tahu diri, Ibu ya. Eksistensi keberadaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah tunjukkan jalan melalui Nabi yang memberikan jalan kebaikan untuknya. Nah, di sini hikmahnya ibu-ibu sekalian, kalau kita tahu diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita kebaikan. Nah,
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kisah tentang Julaibib. Saya tidak panjangkan panjang lebar dengan bahasa Arabnya, tapi isi kontennya kira-kira begitu. Kalau menarik kisahnya, silahkan like, subscribe, and share. Gitu Bu ya. Dede Hongkong, like, subscribe, and share. Yang kedua, ini yang kedua Ibu ya. Tadi tentang kisah Julaibib. Sudah bisa difahami kisahnya Ibu-ibu? Halo Ibu, masih dengan saya atau sudah kabur? Masih Bapak Ustadz, masih. Masih ya. Saya Masih kira setia sudah. menyimak Ustaz. Iya. Iya, alhamdulillah. Kalau masih setia saya senang itu. Ya. Jadi kisah yang pertama tadi saya sampaikan eksistensi sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Dia tahu diri. Karena dia tahu diri, Nabi tunjukkan dia kebaikan yang besar. Padahal biasanya Ibu orang hitam itu nikah dengan orang hitam juga. Orang ganteng sama orang cantik. Tapi Julaibib hitam, tak ada pangkat, tak ada jabatan, orangnya jelek, nasabnya nggak jelas. Karena tahu diri, Nabi berikan kebaikan untuknya gadis tercantik, solehah di kota Madinah. Nah, ini paham yang pertama tentang sahabat Nabi. Yang kedua Ibu, yang kedua, kita menghambakan diri kepada Allah karena kita tahu diri sebagai seorang hamba. Kita menghambakan diri kepada Allah karena kita adalah hamba Allah. Jangan terbalik Ibu ya. Nah, jangan terbalik. Kita yang disembah, Allah yang menyembah. Jangan. Dia simpel sedikit saja tapi bermakna yang dalam. Contohnya, ibu-ibu kaya, ibu-ibu punya duit, dapat gaji bulanan misalnya 10 juta, 15 juta. 15 juta ini apa kata ibu? Ini karena saya. Ketika ibu mengatakan ini karena saya, ibu hakikatnya sedang memakai pakaian Allah. Dan itu tidak pantas. Nah, karena yang memberi ibu rezeki itu Allah melalui usaha ibu. Nah, ini hati-hati Ibu. Saya juga begitu. Saya mengajar di kampus, mengajar di Universitas Islam Negeri Ibu, dapat gaji. Ketika saya mengatakan, oh ini karena saya. Nah, ini bahaya. Makanya dalam Al-Quran, kita sering baca ketika sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada engkau saja kami menyembah, hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Ini kajiannya dari sisi bahasa Arab, Ibu ya. Apa bahasa Arabnya? Iyyaka ini maf'ul bih dalam bahasa Arab. Nanti bisa ditanyakan sama ustadznya di Hong Kong, apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih ini objek. Nah, na'budu ini subjek dan predikat atau jumlah fi'liyah dalam kaedah bahasa Arab. Nah, kenapa objek dulu daripada subjek dan predikat? Nah, seharusnya kan contohnya begini. Saya suka roti. Roti objek. Roti tujuan. Nah, saya menyembah kepada Allah. Nah, itu benar. Tapi sekarang Allah meletakkan di bagian depan maf'ul bihnya atau objeknya. Iyyaka ini objek. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Hanya kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Ini adalah eksistensi yang Allah tunjukkan. Wahai manusia, jangan coba-coba ingin untuk disembah. Nah, ketika aku kasih rezeki, kata Allah, kalian jangan merasa itu rezeki dari kalian. Rezeki itu dari aku melalui usaha kalian. Kalian kuat mencari, kalian kuat berusaha, kalian pandai berleader, kalian pandai berinovasi, kalian pandai berdagang, melalui dagang itu aku kasih. Eksistensi kalian itu berusaha. Hasil aku yang tentukan. Jangan kalian bicara hasil. Hasil aku kata Allah. Kalian usaha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalian usaha. Hasil aku kata Allah. Makanya kita disuruh berusaha. Berusaha sebaik mungkin supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Nah, jadi pakaian ini pakaian Allah, Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan,
kita hamba, Allah Tuhan. Allah minta akui dia sebagai Tuhan. Allah minta akui dia sebagai Tuhan, fahami kita sebagai hamba. Allah minta itu. Allah minta ibu-ibu akui Allah sebagai Tuhan. Jangan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka ketika kita meminta selain daripada Allah, Allah marah. Namanya syirik. Nah, kita menyembah, kita meminta selain daripada Allah, Allah marah. Karena kita mencoba menandingi Allah dari sisi eksistensinya. Padahal Allah itu maha pemberi rezeki. Nah, ini posisi kita dengan Allah, Ibu ya. Ada umat-umat terdahulu yang mencoba untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan? Ada. Fir'aun itu contohnya. Nah, siapa lagi? Raja Namrus. Raja Namrus. Raja Namrus ini ibu-ibu, dia mengatakan, sayalah raja yang berkuasa di permukaan bumi. Uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan orang. Dan memang betul. Dia ambil 2 orang penjaganya, dia ambil 2 orang, ada juga riwayat mengatakan, dia ambil 2 orang tawanan, 1 dia bunuh, 1 lagi dia biarkan. Dan itu disaksikan oleh orang-orang istana. Lihat, saya bisa membunuh orang, saya bisa membiarkan orang hidup. Bagaimanakah matinya Raja Namrus? Matinya Raja Namrus bukan di atas tebasan pedang, tidak. Bukan dalam perperangan, tidak. Tidak juga di saat Raja Namrus bersama dengan rakyatnya, tidak. Raja Namrus dibunuh oleh Allah ketika masuk serangga ke rongga telinganya. Serangga itulah yang menggorgoti sampai ke seluruh otaknya sampai dia mati. Nah, karena Raja Namrus berusaha untuk mengambil pakaian Allah, mengambil posisi Allah, mengambil identitas Allah. Dia merasa diri sebagai Tuhan. Makanya ibu-ibu sekalian yang bekerja di Hong Kong, saya bersyukur ibu-ibu di tengah sibuknya berdagang, di tengah sibuknya mencari uang untuk anak keluarga di kampung halaman, ibu-ibu masih menyisakan waktu untuk kegiatan ini. Mengingat-ingatkan ketika dapat duit dari pelanggan, alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Kalau sampai haul nisabnya, keluarkan zakat. Nah, berapa nisabnya Ustadz? Kalau 1 juta itu 25.000. Kalau dikonversikan ke dolar Hong Kong, saya nggak tahu berapa dolar Hong Kong. Silakan 2,5% dari itu. Ketika ibu tahu diri, ibu memposisikan diri sebagai orang yang wajib berzakat. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kalau ibu-ibu sudah memposisikan diri sebagai orang yang wajib berzakat, nanti Allah akan tumbuhkan, Allah banyakkan hartanya. Tapi kalau tidak, Allah akan gosokkan harta itu ke punggung kita, ke dahi kita, ke badan kita nanti di akhirat. Apa kata Allah? Inilah harta yang selama ini kalian simpan-simpan. Kalian nggak tahu diri. Itu harta yang kalian simpan dalam bentuk zakat yang tidak kalian keluarkan, itu adalah harta orang miskin yang aku titipkan, kata Allah, di dalam harta kalian. Zakat. Makanya zakat itu untuk fakir miskin. Nah, jadi kita yang sudah punya harta, kita harus tahu diri, eksistensi kita, kita orang kaya, kalau sampai haul nisab, keluarkan harta zakat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Raja Namrus, dia menganggap dirinya sebagai penguasa jagat raya. Dia bisa menghidupkan orang, dia bisa mematikan orang. Akhirnya Raja Namrus mati dari serangan serangga yang masuk ke dalam telinganya. Itu satu serangga saja, Ibu. Satu serangga saja. Yang terakhir atau yang ketiga, ibu-ibu, sebelum kita tanya jawab, eksistensi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan dan kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tak penting.
Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Dia tahu diri kalau dia adalah hamba Allah, kalau bergunjing itu dilarang, berjudi itu dilarang, berzina itu dilarang, kemudian menzolimi orang itu dilarang. Ketika ia meninggalkan zolim, ia meninggalkan gunjing, ia meninggalkan judi, ia meninggalkan zina, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada ibu-ibu. Apa itu? Husnul Islam. Kebaikan Islam seseorang terhadap dirinya. Nah, apalagi dia bergunjing, mengunjingkan orang lain. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang ia disibukkan dengan memikirkan aibnya, ketimbang ia sibuk memikirkan aib-aib orang lain. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin, Dede Hongkong yang dimuliakan oleh Allah, sudah 35 menit saya memberikan penjelasan. Jika ada pertanyaan dan apa yang harus saya tambahkan, saya persilahkan kepada ibu-ibu semuanya. Ini sambil berdagang bisa dengar suara saya, Ibu ya? Bisa, Ustaz. Bisa? Dengar jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Iya, itu hebatnya ibu-ibu begitu. Sambil bekerja, sambil nyapu, sambil masak, sambil menggosok, sambil nasi, ya itu anak terurus juga, suami terayomi juga. Beda kalau kami bapak-bapak, Ibu. Nah, makanya hebat ibu-ibu. Manusia yang paling kuat itu adalah ibu-ibu. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu, jika ada pertanyaan. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan Ibu. Ya, ini mau nanya Pak Ustadz, teman saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, itu ada teman itu beli baju, terus bajunya itu ada gambarnya babi, terus dia tanya, boleh Pak, boleh untuk dipakai sembahyang enggak? Gitu. Terima kasih. Ada gambar babinya, Bu ya? Iya. Dia nggak tahu kalau itu ada gambar babinya. Ya. Kalau dia tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dia tidak kena dosa, Ibu. Nah, cuman masalah ada gambar tidak ada gambar itu tidak masuk dalam ranah ranah batal tidak batalnya sholat. Sebab tidak ada, misalnya begini, ada seseorang sholat, salah satu yang membatalkan sholat itu adalah ada gambar babi, ya tidak ada. Nah, yang membatalkan sholat itu misalnya orang berbicara di luar bahasa sholat, atau keluarnya dua di antara dubur dan kubul. Tapi kalau gambar babi itu lebih kepada etika. Nah, etika. Kalau etika kita kurang kepada Allah, kira-kira bagaimana? Enggak sopan. Enggak sopan. Orang enggak sopan itu Allah enggak suka. Saya kira begitu, Ibu. Eksistensinya di situ adalah etika kita. Di mana kita memposisikan Allah. Sementara pakaian kita bentuknya berbagai macam ragam, yang itu kadang mengganggu orang lain ketika memandang. Saya kadang-kadang sholat, ibu-ibu, Allahu Akbar. Ada depan saya orang pakai baju. Pilih saya, caleg nomor 5. Coblos. Nah, ini kan mengganggu. Dia tidak salah. Cuman etikanya mengganggu orang lain. Kemudian juga tidak elok pun dipandang. Apalagi gambarnya pun gambar babi. Nah, apakah salah saya berpakaian memakai gambar babi? Tidak. Ibu tak berdosa, cuman etikanya nggak ada. Nah, sementara menghadap Bupati Pekalongan saja kita harus pakai pakaian yang bersih. Mau ibu-ibu menghadap ke Bupati Pekalongan misalnya pakai gambar babi bajunya? Mau? Mau kan? Apa kata ajudan Bupati? Ini orang mana ini? Nggak sopan katanya. Menghadap sama Bapak Bupati pakai baju berlambang babi katanya. Apalagi kita menghadap kepada Allah sang pencipta Bupati.
Gitu Ibu ya. Jadi kita memakai pakaian yang patut dan layak sebagai seorang muslim, menutup aurat. Tapi kalau ibu-ibu tidak tahu, tidak ada dosa. Kalau sudah tahu, diganti pakaian yang lebih baik. Nah, apalagi di musim panas Ibu ya, saya pernah di kuliah di Mesir, itu kalau sudah musim panas, aduh mata saya ini terlalu banyak dosanya. Nah, jadi saling menjaga kita. Ibu-ibu jaga ibu-ibu jaga aurat, kami kaum laki-laki jaga mata. Nah, kalau kita tak saling menjaga ya bahaya. Silakan, ada yang lain Ibu? Satu kali lagi pertanyaan Ustadz. Ya, monggo. Telah terjadi di keluarga saya itu ya kakak saya lah bertengkar sama istrinya itu minta cerai ceraikan aku sekarang juga, aku mau, dia bilangnya gitu Ustaz. Terus kakak saya itu bilang, oke, kamu yang mau ya, ini saksinya adik kamu, oke sekarang bisa, sekarang kamu jangan tidur sama aku, bilangnya macam itu gimana Ustaz hukumnya, sudah jatuh talak atau belum gitu? Iya, Masya Allah. Ini ibu-ibu Hongkong ini enggak, itu terjadi sama abang saya lah. Saya enggak merahasiakan ini kan biar apa? Jadi saya semalam itu kasih tahu, kalau sudah bilang macam itu jangan sampai kamu tidur sama-sama. Kamu sudah jatuh talak, saya bilangnya gitu. Iya, Ibu. Kalau ngomong ya begini Ibu ya. Saya sarankan gitu. Iya. Talak itu jatuh secara hukum itu kalau disaksikan oleh saksi dan diputuskan oleh hakim. Makanya di negara kita, di negara Indonesia, menikah atau bercerainya seseorang dicatat secara kenegaraan untuk melindungi hak-hak setiap warga. Jika ia mengatakan kepada istrinya atau istri berkata kepada suaminya, ceraikan saya tak mau lagi hidup denganmu. Nah, apakah dia dalam kondisi sebel, kondisi emosional, atau kondisi sadar atau tidak, itu kan harus ditelusuri dulu. Untuk membuktikan itu benar atau tidak, dalam kondisi sadar atau tidak, emosional atau tidak, pembuktiannya harus di depan majelis hakim. Makanya orang bercerai itu di depan pengadilan supaya ada kekuatan hukum yang mengikat agar tidak ada tuntutan setelah diputuskan perkara hukum. Artinya tidak ada kata setelah, tidak ada rumah tidak berbunyi setelah dibangun. Paham Ibu ya? Rumah selesai ternyata baru berbunyi-bunyi dia. Seharusnya dipukul-pukul dulu dindingnya, ininya, nggak ada masalah lagi. Maka saran saya kepada kakaknya Ibu, itu karena sebel doang, atau karena ada hasutan orang lain, atau karena memang keinginan sendiri, atau karena memang ada faktor-faktor pemikiran. Kan ada juga orang Ibu, karena stres, dia setengah gila jadinya kan, ceraikan saya katanya kan. Istrinya juga baperan gitu ya, kebawa perasaan, akhirnya iya kita cerai katanya. Ternyata setelah dibawa ke pengadilan, kata hakim, kenapa kamu mau menceraikannya? Saya kemarin mabuk Pak Hakim, saya kemarin sebel, saya kemarin emosional, saya kemarin kesel. Tapi sekarang saya sudah insaf, saya sadar, saya tidak ingin bercerai dengan istri saya. Nah itu kan perlu pembuktian hukumnya di depan hakim. Kalau secara pendapat pribadi saya, itu sah-sah saja Ibu. Tapi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena saya bukan hakim, tapi hanya sebagai konsultan. Untuk pembuktian hukumnya, ini bercerai apa tidak, itu harus ada lembaga hukum yang menetapkan itu. Nah, itulah lembaga pengadilan agama. Nah, kalau di pengadilan kan ada saksi, didatangkan kedua orang suami istri yang bertengkar ini, ada panitranya. Kalau ada yang berhubungan dengan harta, gonogini, anak dan sebagainya kan ada hak asuh, dan itu memiliki kekuatan hukum yang ditulis di atas materai. Tapi kalau pendapat pribadi saya, ibu-ibu, talaknya tidak jatuh. Kenapa? Karena dari cerita ibu tadi itu dia sama-sama sebel. Bisa jadi uang nggak ada karena COVID, atau bisa jadi karena hasutan orang lain. Nah, Allah alam, faktornya saya tidak tahu. Lebih bagusnya memang
jika ini jatuh talak apa tidak, cerai apa tidak, itu memang harus dibawa ke pengadilan. Karena di pengadilan tidak hanya untuk menceraikan orang atau menikahkan juga, tapi di pengadilan juga ada mediasi. Mediasi itu artinya mendamaikan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mencarikan solusi orang ketiga dari pihak laki-laki, mencarikan solusi pihak ketiga dari pihak perempuan. Keduanya dipertemukan. Itu namanya mediasi. Jadi di pengadilan itu ada lembaga mediasi. Jadi kerjanya tidak menceraikan orang terus, tapi juga ada mediasi untuk itu. Nah, itu saran saya, Ibu ya. Tapi kalau pendapat saya diambil boleh, tapi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena saya bukan hakim. Nah, tapi kalau dihadapkan ke pengadilan, di sana ada kekuatan hukum. Kalau misalnya si perempuan mau berdamai, nanti ada syarat ketentuan. Saya mau berdamai Bapak Hakim dengan suami saya ini, tapi syaratnya ATM-nya harus sama saya, gaji bulanan untuk saya, pakaian saya harus bagus. Nah, itu kan syarat-syarat yang harus ditulis. Nanti disaksikan oleh kedua belah pihak. Kalau suaminya ingkar, nah istri berhak menuntut. Karena memang perempuan ini dicari, bukan mencari. Perempuan dinafkahi, bukan menafkahi. Perempuan ini memang di dalam harta suami ada hak istri, namanya nafkah. Makanya ibu-ibu kadang-kala kalau nggak dapat nafkah dari suami, karena keterbatasan suami, wajar saja menuntut. Dan nafkah itu tidak membentuk uang terus, Ibu ya. Nafkah itu kadang juga ilmu, nafkah pendidikan, nafkah rumah, anak, nafkah rasa syukur. Kita nggak ada uang sama-sama, Bang, nggak apa-apa. Yang penting abang setia sama saya. Nah, itu nafkah perasaan. Nah, itu mungkin-mungkin saja, Ibu ya. Apalagi ibu-ibu yang jauh hari ini di negeri orang, kayak Ibu Yansri lagi di atas bus ya, memikirkan pasangannya yang jauh di Indonesia sana. Nah, mungkin teringat itu. Nah, biarpun kita jauh, Bang, tapi hati kita dekat. Biarpun saya hitam, Bang, saya ini hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak menanti. Nah, kan begitu. Akhirnya suami jadi ketawa sendiri gitu ya. Ah, kalau begitu saya mau sama kamu aja katanya. Itu mungkin saja, Ibu ya. Oke, Ibu, itu kira-kira dari saya. Ada yang lain, Ibu? Yang mau bertanya, masih ada waktu? Waktunya masih, Ustaz. Masih ya, silakan kalau ada ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Ini yang pertanyaan yang mau nikah nggak ada nih, Bu. Kok pertanyaannya mau cerai ya? Pak Ustadz, saya mau menikah, ya kan bisa aja. Silakan, Ibu. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Iya, monggo, Ibu. Untuk sholat tahajud, itu mana yang lebih baik di antara banyak rakaat atau dalam sholat itu, dalam bacaan surat itu lebih panjang? Iya. Sholat tahajud itu kan masing-masing kita, sesuai kekuatan Ibu. Nah, 2 silahkan kalau Ibu kuat. 2 rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kalau Ibu kuat juga nggak ada masalah. Nabi pun ketika sholat tahajud itu kakinya sampai bengkak. Kenapa? Lamanya berdiri Nabi dan panjangnya ayat yang dibaca oleh Nabi. Itu kalau sholat sendiri-sendiri. Kalau sholat berjamaah, ayatnya harus ayat yang menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Kalau orang tua-tua, pendek-pendek ayatnya. Kalau kita sendiri seperti sholat tahajud, saran saya ibu-ibu, kalau dengan ukuran ibu-ibu yang bertanya, ini ayatnya cukup surat Al-Ghasyiyah sama surat An-Naba. Satu surat, 40 ayat. Nah, itu kalau sudah ibu baca 2 rakaat itu sudah capek ibu itu. Nah, kecuali ibu bacanya seperti kilatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, itu ya lain cerita itu ibu ya. Tapi kalau bacanya pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nah, kalau begitu bacaannya, saya rasa satu surat An-Naba, amma yatasaalun itu cukup. Jadi panjang pendeknya ayat tergantung kesanggupan ibu berdiri. Kesanggupan ibu berdiri. Kalau ibu sanggup 8 rakaat, 2, 4 kali, 1 rakaat, 1 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, nah itu lebih baik. Nah, gitu Ibu ya. Silakan Ibu, yang lain. Habis Maaf Ibu? Ustaz, Ya. maksud saya kalau suratnya panjang, jadi sholatnya kan mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi kalau suratnya pendek kan bisa 8 rakaat. Maksud saya begitu. Itu mana yang lebih baik? Ya, Ibu tergantungnya menyambung-nyambung ayat atau habis surat pendek aja. Kalau saya menyarankan, saran saya sholat tahajud itu Ibu, sholat tahajud untuk ukuran ibu-ibu itu ayatnya jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Yang saya takutkan itu nanti ibu terlalu panjang, capek, kemudian ibu tertidur. Akhirnya sholat subuh yang wajib jadi tertinggal. Nah, karena sholat tahajud sunat, sholat subuh wajib. Nah, karena gara-gara yang sunnah nanti yang wajib tinggal. Tapi kalau ibu ingin untuk sholat tahajud juga dengan banyak rakaat, sholatlah ibu dengan ayat-ayat yang mudah untuk difahami dan dibaca. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Begitu Ibu, saran saya. Mau disambung-sambung satu surat nggak ada masalah. Jadi satu surat dua rakaat gitu, satu surat gitu. Iya bisa Ibu. Tergantung Ibu. Ibu maunya misalnya surat Al-Kafirun. Di rakaat pertama Ibu bacanya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Allahu akbar. Silakan, enggak ada masalah. Di rakaat kedua Ibu sambung lagi dari mana tadi terputusnya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Misalnya begitu, lakum dinukum waliyadin, enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu Ibu 2 rakaat sholat tahajud. Di rakaat pertama Ibu potong ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Terus di rakaat yang kedua Ibu baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ini enggak boleh. Nah, tapi kalau berurut dia satu surat walaupun 2 rakaat, kita bagi 2 surat itu enggak ada masalah. Apalagi kalau ayatnya panjang. Kalau saran saya ibu-ibu, kita habiskan 1 rakaat itu 1 surat. Kalau ayat-ayat pendek. Tapi kalau ayatnya panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, cukup potongan-potongan ayat yang kita rasa itu hafal oleh kita. Oke, ada yang lain ibu-ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ibu. Saya Ratih dari Tunmon, izin bertanya, Tat. Pertanyaan saya gini. Ini kan musim dingin. Sahkah sholat saya karena saya waktu wudhunya pas kumur itu saya itu cepet karena waktu berkumurnya tuh cepet karena kalau saya terlalu lama itu berkumur wudhunya itu giginya itu langsung sakit waktu musim dingin. Kalau musim panas nggak masalah, tapi kalau musim dingin itu gigi saya langsung sakit sampai lama kayak gitu nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi saya kalau wudhu waktu itu jadi kumurnya cepet-cepet. Nah, pertanyaan dari saya, sahkah sholat saya karena saya waktu wudhu waktu berkumurnya itu cepat kayak gitu. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Berkumur-kumur itu sunnah di dalam berwuduk, bukan wajib dalam wuduk. Lain halnya kalau Ibu tidak mencuci muka, tidak membasuh muka, langsung tangan, itu wuduknya tidak sah. Kalau wuduknya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau berkumur-kumur, walaupun cepat karena kondisi dingin, nah Ibu kemudian berwuduk, sebagaimana berwuduk biasa, sholat, maka sholatnya sah. Sebab berkumur-kumur bukan wajib di dalam berwuduk.
dia disunnahkan. Di antara sunnah-sunnah berwuduk itu adalah berkumur-kumur, istinsyak namanya. Nah, madmadoh. Nah, jadi kemudian juga ada mencuci tangan, mengeluarkan hingus. Nah, itu atau menyelang-nyelingkan air di jari jemari, itu semuanya sunnah. Jadi kalau ibu misalnya berkumur-kumur cepat, apakah sholatnya sah? Yang penting ibu berwudu sesuai dengan konsep berwudu, maka sholatnya sah. Tapi kalau ibu tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Nah, saya juga pernah di musim dingin di Mesir dulu ibu ya. Kalau terlalu lama-lama kita berkumur-kumur, tuh gusi saya juga berdarah. Karena dinginnya air itu. Nah, itu gambaran saya. Tapi saya rasa di Hong Kong ada pemanas air ibu ya. Kan itu enggak, kalau untuk jadi pemanas air itu kan enggak apa, enggak emangnya sah buat wudhu kan, kata suami saya itu enggak sah, Tat. Gimana? Kalau yang tidak sah itu ibu, kalau dengan apa namanya es yang masih kental itu. Tapi kalau dia air yang kita panaskan, kita air yang dia air dingin, cuman pakai ada api untuk memanaskan karena saking dinginnya itu nggak ada masalah. Saya di Mesir, orang-orang Mesir pun di Makkah pun, sampai di Makkah itu kalau musim dingin kita di Makkah ibu, kita kan airnya itu panas. Ada alat semacam apa ya, pemanas di bawah tangki itu yang untuk memanaskan air yang dingin tadi. Jadi kita memegang air itu seperti air biasa. Nah, itu nggak ada masalah ibu. Pakai itu namanya pemanas air, bukan air yang direbus, bukan air es, bukan air teh, bukan air kopi. Air kopi dia suci tapi tidak mensucikan untuk berwudu. Air kelapa dia suci tapi tidak sah untuk berwudu. Nah, gitu ibu ya. Air teh juga begitu. Ataupun es teler. Nah, es teler itu dia sah, suci tapi tidak bisa untuk berwudu. Jadi silahkan, nggak ada masalah ibu untuk pemanas air di musim dingin kita berwudu. Karena nggak kuat tulang kita ini, bisa rapuh kalau sekiranya dingin-dingin itu terus. Bisa retak dia, bisa kropos dia. Nah itu ibu. Untuk pertanyaan kedua, ada satu lagi boleh nggak, Tat? Ya boleh bu. Ini soal batalnya wudhu. Itu kemarin saya konsultasi sama suami, itu berarti pemahaman saya yang salah atau suami yang salah. Saya dulu dikasih tahu sama bapak saya, kalau suami istri, kalau masih ada wudhu, kita waktu sholat kan kita cium tangan kan. Kata bapak saya dulu nggak batal karena suami istri. Nah, kata suami saya kemarin katanya gini, ya benar udah suami istri tapi itu batal kalau kita meskipun suami istri seperti itu. Itu gimana, Tat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya bu, simpel saja bu. Saya setiap kali mau ke masjid dicium sama istri saya bu. Saya tetap sholat. Nabi pun ketika berwuduk, Nabi bersentuhan kulitnya dengan Aisyah. Nabi tetap sholat. Artinya wuduknya tidak batal. Yang batal itu wuduk suami istri yang batal kalau bersyahwat. Nah, ibu sudah berwuduk, bapak sudah berwuduk. Tangan ibu dipegang sama bapak. Baru saja mau dipegang, tangan ibu sudah kesentrum. Nah, naik syahwatnya kan. Nah, batal lah wuduk itu. Tapi kalau tidak ada syahwat, tidak ada batal ibu. Saya dengan istri kalau sudah berwuduk, saya pegang tangan istri pegang tangan saya. Dan Nabi pun ketika sudah berwuduk, Nabi qublah itu artinya mencium istrinya Aisyah. Dan Nabi setelah itu sholat. Artinya Nabi tidak bersyahwat karena sudah berwuduk. Nah, kalau suami karena kemarin, ya. Gimana cara menjelaskan ke suami, karena suami masih ngotot. Ya kan waktu habis sholat jamaah, terus saya baca Quran, kata suami, loh kamu kok baca Quran, kan udah batal. Loh saya belum batal, saya belum gitu. Lah tadi kan udah cium tangan saya, loh tapi kan kita suami istri, saya bilang gitu. Dia masih ngotot, katanya ya meskipun suami istri ya batal, katanya gitu. Terus cara saya menjelaskan ke suami itu gimana, Tat? Supaya beliaunya enggak, biar lebih paham lagi. Terima kasih. Bu.
Sampaikan aja sama suaminya, Ibu. Kalau kita suami istri, memang ini ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ada mazhab Hambali mengatakan memang batal kalau syahwat. Nah, kalau syahwat. Kalau mazhab Syafi'i, pemahaman yang mayoritas dipegang oleh para ulama, tidak batal, Ibu. Nah, tidak. Sampaikan aja sama suaminya, mungkin batal itu kalau masnya bersyahwat sama saya atau sayanya bersyahwat sama mas. Tapi kalau tidak bersyahwat, nah maka dalam kajian yang saya ikuti dan hadis Nabi, bilang aja ada hadis Nabi mencium Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sholat setelah itu. Nah, itu artinya Nabi ketika mencium Nabi kan bersentuhan kulit Nabi dengan kulit istrinya. Nah, tidak batal. Nah, saya juga begitu, Ibu. Saya pergi sholat, kadang saya pegang tangan istri, kadang istri juga pegang tangan saya, nah, tidak batal. Dan saya tetap melanjutkan sholat sebagaimana biasa. Cukup dijelaskan dengan hadis, ya, gitu, Ibu ya. Tapi jangan sampai berantem, Bu ya. Iya, Saya yang benar, kamu yang salah. Jangan, nanti bahaya. Pandai-pandai Iya, gitu kemarin ya. kan sampai ngotot kayak gitu. Terima Iya. kasih Tat atas penjelasannya. Atau disuruh aja suaminya SMS. Coba deh masnya SMS Tat Aulia Rijal. Nanti Oh ya, biar dia yang minta menjelaskan. nomor teleponnya nanti Tat ya. Biar Ya, saya tulis aja biar di lebih pesan iya. ini, Bu ya. Iya, Ya, lebih kadang biar. kita menasihati suami langsung itu, kalau langsung kita itu suami marah. Nah, bagusnya Ibu Beliau untuk menasihati suami itu iya. pesannya dari Ibu, tapi Iya. mulutnya dari saya. Iya. Nah, gitu. Nah, itu nomor saya, Bu. Terima kasih Tat. Saya Ya, izin. sama-sama, Ibu. Assalamualaikum, Ya, ada yang Ustaz. lain, Ibu? Mohon maaf, mau bertanya. Ya, monggo, Ibu. Amin. Begini, Ustaz. Kan apa namanya? Saya masih punya wudhu. Nah, dalam perjalanan itu tidak sengaja berpapasan dengan seorang laki-laki, tapi bersentuhan itu saya nggak tahu antara bersentuhan baju dia atau tangan dia gitu. Berasa kayak pokoknya saya rasa tangan saya itu menyentuh gitu loh. Tapi antara tangan atau baju itu tadi di dalam perasaan saya itu gimana sih Ustaz? Menyikapinya itu Iya, Bu. batal atau enggak gitu. Halo? Halo? Halo, bisa dengar, Ibu? Ya, Pak Ustadz, bisa dengar sekarang? Ya. Bapak Jadi, paham dengan pertanyaan saya? apakah batal? Ya, paham, Bu. Apakah batal atau tidak? Ya. Ketentuannya begini, yang membatalkan wudhu itu pertama keraguan-raguan kita. Saya ragu berwudhu apa tidak. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguan, tinggalkan yang ragu. Itu hukum pertama. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini kaidah usul fikih, Ibu ya. Keraguan-raguan, keyakinan menghilangkan keraguan-raguan. Kalau Ibu ragu, wudhu aja. Tapi kalau Ibu tidak ragu, saya rasanya tidak bersentuhan kulit, hanya pakaian saja. Lanjutkan untuk sholat. Nggak ada masalah. Oh, baik. Tetapi kalau dalam Jadi sholat, langsung seketika saya buang keraguan-raguan saya, soalnya saya juga kayak antara tangan dan nggak tahu saya masih ada seperti itu nih dalam hati saya buang keraguan itu masih ada wudhu, bukan bersentuh tangan. Saya pikirnya begitu. iya. Terima kasih. Ya, kalau Ibu yakin Ibu masih berwudhu dan tidak bersentuh tangan, ya lanjutkan wudhunya, Bu, lanjutkan sholatnya. Nah, tapi kalau rasanya iya bersentuhan tangan, ya sudah berarti wudhunya batal gitu. Itu hanya lebih kepada yakin kita. Makanya kaidah usul fikih itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu menghilangkan keraguan-raguan. Kalau kita ragu, kita sudah batal wudhunya, ya wudhu lagi. Nah, kalau kita yakin kita masih berwudhu, ya sudah kita lanjutkan. Adapun semua kekurangan kita kembalikan kepada Allah. Nah, dengan kita berdoa, Allahumma tammim taqsirana, ya Allah, sempurnakan kekurangan kami, karena kami ini lemah, kami ini tidak mampu, kami ini berada di tengah keterbatasan banyaknya komunitas muslim dan sebagainya. Terima Ya, kasih ada yang lain, Ibu? Jawabannya. Ya, monggo, sama-sama, Ibu. Ada yang lain, Ibu-ibu? Bukan buat ya. Monggo Ibu-ibu yang mau bertanya. Masih ada waktu.
Ada tahu sudah. Berapa suhu sekarang di Hong Kong, Ibu-ibu? 14 derajat Celcius, Ustaz. Oh, Masya Allah, dingin ya. Itu, itu bisa minus 10, bisa minus 5 nanti itu, Ibu ya? Bisa, Tat. Masya Allah. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama ke Hong Kong kita ketemu, ya. Amin, amin. Assalamualaikum sekarang- warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mangga, Ibu. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Jika seorang perempuan mungkin dia pernah berkeluarga dan mempunyai trauma, lantas dia tidak ingin berpikiran untuk tidak menikah lagi, itu hukumnya bagaimana ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ini trauma ini, Ibu ya. Luar biasa. Berarti Ibu mau nikah ya? Sekedar tanya masih Ustadz. Masih ada niat untuk menikah apa tidak? Ada, tapi terkadang ada rasa terkalahkan dengan rasa takut Ustadz, seperti itu. Iya. Jadi timbul keraguan-raguan. Iya, Bu. Tungkahul mar'atu li arba' limaliha wa linasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Karena faktor harta, faktor keturunan, faktor kecantikan, dan faktor agama. Pilihlah karena faktor agama, engkau akan beruntung. Biasanya orang trauma karena memilih bukan faktor agama. Orang menikah karena faktor cantik. Habis cantik, giginya bagian depan udah loss, hilang cantik. Cinta pun habis. Kemudian bertengkar, kemudian trauma. Ternyata kamu menikah dengan saya karena cantik saja. Nah, ujungnya begitu. Kemudian karena harta, habis cinta. Akhirnya trauma. Saya nggak mau nikah lagi, ternyata dia penipu. Katanya bawa mobil dia, ternyata rental katanya. Nah, nikah karena nasab dan keturunan, ternyata setelah menikah dia anak zina. Nah, kita kecewa. Menikah karena faktor agama inilah yang membuat orang nyaman. Meskipun dia bercerai misalnya, setelah ibu bercerai, ibu menikah kembali, carilah calon suami yang faktor agamanya itu mumpuni untuk itu. Caranya bagaimana? Inilah fungsinya kita kajian, konsultasi, bertanya kepada ustadz-ustadz kita di Hong Kong, kepada teman-teman kita yang soleh. Saya mau menikah dengan orang itu, dengan orang hafiz Quran. Ibu perbaiki juga dirinya. Saya mau dengan orang hafiz, tapi saya akan perbaiki diri saya untuk hafiz juga. Meskipun tidak 30 juz, tapi saya akan berusaha untuk itu. Saya akan menikah dengan pengusaha, maka ibu sampaikan juga kalau ibu juga seorang pengusaha. Itu namanya sekufu. Sekufu itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Maka saran saya supaya ibu tidak trauma, faktor agama inilah yang memfilter supaya seseorang mau menjalankan perintah Allah. Sebab menikah itu perintah agama. Tidak menikah itu bukan perintah agama. Nah, kata Nabi SAW, "Faman gharaghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang benci dengan sunnah saya, maka bukanlah umat saya. Menikah itu adalah sunnah Nabi. Kalau kita nggak mau menikah, maka kita membenci sunnah Nabi. Sunnah di sini artinya Nabi melakukan pernikahan. Maka kita menikah. Kalau kita trauma, itu lebih kepada persoalan personal. Bisa jadi di masa muda-muda dulu, ibu-ibu ya, saya nggak mengatakan ibu di sini, mungkin ibu yang di luar sana. Nah, ibu di masa muda-muda dulu lebih kepada pergaulan dengan orang-orang yang mungkin faktor agamanya kurang. Atau mencari suami karena faktor pertemanan, tidak ditelusuri lebih jauh. Akhirnya ibu-ibu menikah ibarat membeli kucing dalam karung. Nggak ditengok dulu, nggak kenalan dulu, nggak ta'aruf dulu, ditanya keluarganya bagaimana dan sebagainya. Maka untuk menikah ini memang prosesnya dalam. Ada namanya masa-masa meminang, mengetahui satu dengan yang lain. Misalnya calonnya mengatakan saya kerja di bank katanya. Oh iya bagus kerja di bank. Kemudian kita telusuri lah bank mana dia kerja. Jangan dia mem-PHP kita aja kan. Nah itu lebih kepada ketelitian kita memilih suami. Saran saya ibu-ibu, kalau kita memilih orang yang beragama di sini bukan berarti dia hafiz Quran, tidak begitu. Orang baik, orang berkarakter, orang berakhlak, orang bertanggung jawab. Itu dari kehidupan hariannya nampak.
Nah, itu pandai ibu lah mencari itu. Mau yang sosoknya seperti apa, itu ibu lebih tahu. Nah, itu lebih menyamankan. Nah, kenapa menyamankan? Karena dia nyaman dengan kita. Nah, yang celakanya itu dia tidak nyaman, kita juga tidak nyaman. Atau sama-sama mau. Satu mau sekali, satu mau kabur. Nah, ini susah juga. Nah, gitu Ibu ya. Itu cara Terima menghilangkan kasih traumanya Ustaz. Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Carilah yang ada agamanya Ibu ya. Saya tidak mengatakan hafiz Quran, tidak. Faktor agama ini karakter. Karakter itu akhlak. Carilah suami yang bertanggung jawab, berkarakter. Walaupun dia jelek, hitam, pekat, miskin, tapi kalau dia berkarakter, dia beragama, saufa yughnikumullah. Setelah kalian menikah, Allah akan kayakan kalian dengan pernikahan itu. Karena pernikahan itu adalah proyek akhirat. Kalau proyek pasti ada dana. Nggak mungkin proyek nggak ada dana. Ibu-ibu mau menikah itu proyek Allah, proyek Nabi. Pasti Allah kasih rezeki. Nah itu tergantung usaha ibu lagi. Setelah menikah nggak berusaha ya nggak dapat apa-apa. Toh orang punya anak saja harus ada usaha. Melahirkan pun harus ada penungguan 9 bulan 10 hari. Itu usaha kita. Oke, ada yang lain ibu-ibu? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ibu. Sama-sama. Ada yang lain ibu-ibu? Atau mau saya carikan ibu yang tamat Mesir? Habis ibu ya? Oke, baik ibu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ayo Mbak, monggo yang mau bertanya. Masih ada waktu 15 menit. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu. Iya mau tanya, maaf. Di sini saya jaga anjing Ustadz. Iya, terus waktu sholat itu kadang itu anjing saya itu datang Ustadz. Gimana itu? Maksudnya ibu, dia tidak berliur sih, cuma dia itu kadang itu datang di tempat waktu saya sholat gitu Ustadz. Gimana ibu? Kurang dengar saya. Waktu saya sholat, ya itu anjingnya itu kadang itu datang Ustadz, deketin gitu loh, maksud saya. Dia ya berjalan di sajadah gitu. Apakah sholat saya itu batal apa tidak ya? Soalnya kan dia itu tidak berliur kering gitu loh, maksud saya. Iya. Dia anjing ibu, itu dia bernajis. Najisnya itu najis mughallazah. Mughallazah itu najis berat. Nah, jadi ketika ibu sholat, nah ketika anjing itu datang, meskipun dia tidak menjilat kadang-kadang ibu-ibu, tapi kan kita nggak tahu dia menjilat terhadap dirinya. Dia menjilat badannya. Nah, badannya itu dia guling-guling depan kita. Kadang dia bersentuhan dengan pakaian kita. Nah, itu yang bikin najis. Kan anjing itu lidahnya panjang. Lidahnya panjang dan suka menyapu dan mengusap-usapkan ke pakaian-pakaian kita. Nah, di sana bahayanya ibu. Makanya Nabi SAW dalam masalah kenajisan ini tidak hanya liur, tapi juga kotoran anjing, keringat anjing, dan segala hal-hal yang basah yang ada pada diri anjing. Bisa terdengar suara saya ibu? Bisa Ustaz. Terus itu gimana waktu datang itu apa saya membatalkan sholat? Maksudnya sekiranya kalau sekiranya pakaian ibu tempat sholat ibu terkena najis, sholat ibu batal karena syarat sah sholat itu bersih pakaian, bersih tempat sholat. Ya Ustaz. Itu syaratnya. Bersih tempat sholat dari kotoran dan najis, bersih pakaian dari kotoran dan najis. Kalau sudah terkena liur anjing, kotoran anjing, keringat anjing, yang basah-basah lah yang ada pada diri anjing, atau yang umumnya yang terlihat pada anjing, nah itu sudah terkena kotoran. Kalau itu sudah kena kotoran kan sudah batal dia. Nah, dan Nabi SAW ibu-ibu juga mengatakan, apa kata Nabi? Manittakhadha kalban illa kalba masyiyah au saidin au zar'in innaqasa min ajrihi kulla yaumin qirat.
Siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan anjing penjaga rumah, atau bukan anjing penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat setiap hari. Tapi kalau anjing penjaga rumah, anjing penjaga kebun, nah itu tidak. Karena ada manfaat di sana. Yang penting jangan tidur dengan anjing. Itu Ibu ya. Kalau dia menjilat-jilat pakaian Ibu, walaupun tidak dengan lidahnya, tapi tubuhnya dia jilat, kemudian tubuhnya itu menempel di pakaian kita, di tempat sholat kita. Nah, kalau kita meyakini kalau itu adalah liurnya, kotorannya yang basah-basah pada dirinya, nah itu batal. Karena sudah tidak masuk kategori hal-hal yang membolehkan kita untuk sholat. Terus apakah cukup kita pakai sabun taharah aja Ustadz? Apa harus pakai tanah? Lihat. Iya, salah satunya pakai senyawa tanah Ibu. Salah satu, boleh di basuhan ketiga, boleh basuhan pertama, boleh basuhan kelima. Tujuannya apa? Karena dalam tanah itu ada senyawa. Senyawa yang memang senyawa tanah inilah yang bisa untuk mengangkat najis mughallazah, najis berat yang ada pada jilatan anjing atau babi. Nah, karena ada senyawa dalam tanah itu. Tidak cukup dengan sabun. Nah, karena najisnya najis berat. Kecuali najis ringan. Contohnya najis ringan. Ini kan air liur. Kalau air liur masih dalam kerongkongan kita, dalam mulut kita, itu halal. Tapi kalau sudah Ibu muntahkan, Ibu jilat itu lagi, itu najis. Najisnya nggak najis berat, tapi najis ringan. Nah, dia najis. Kalau masih di mulut kita, dia halal. Makanya air liur itu masih dalam apa kita, halal dia. Tapi kalau sudah keluar dia, nah itu sudah najis dia. Itu Ibu. Terus waktu itu anjing saya datang itu, waktu saya sholat itu, apakah saya meneruskan sholat, apa membatalkan sholat, Ustaz? Ya, Ibu batalkan sholat Ibu kalau Ibu meyakini bahwasanya anjing itu sudah menjilat dirinya, kemudian kena pakaian kita atau menjilat tempat sholat kita. Itu kan Ibu bisa tahu itu bagaimana spesifikasinya, bagaimana perilakunya. Nah, itu kan Ibu bisa tahu. Nah, itu. Kalau bisa memang kita sholat yakinkan tidak ada di samping kiri kanan kita binatang-binatang yang itu memang bernajis. Karena najis itu membatalkan sholat. Syarat sah sholat itu adalah bersih pakaian dari kotoran najis, bersih tempat sholat dari kotoran najis. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ada yang lain Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain Ibu? Habis ya? Kuning tapi kalau iya kan? Masih ada yang mau bertanya, Uti? Masih 1 kali kesempatan bertanya, monggo silahkan. Kalau tidak ada, ditutup. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Ya udah usah ditutup aja ya. Alhamdulillah, demikian tadi mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Aulia Rizal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi ukti filah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Maaf, salah. Mohon maaf ukti filah sekalian karena waktunya terbatas. Sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Bagi ukti filah yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor DD Hongkong dengan nomor 52982419. Baiklah ukti filah, sekarang kita lanjutkan acara yang berikutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Bapak Ustadz kami mohon untuk memimpin doanya. Silakan Bapak Ustadz Aulia Rizal untuk memimpin. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, karib kerabat kita yang jauh bersama dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa karib kerabat kami ya Allah, dosa suami kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki ini kami taat kepadamu. Ya Allah, dengan rezeki ini mudah-mudahan keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, lindungilah suami kami, anak-anak kami yang jauh di negeri kami ya Allah, negeri Indonesia tercinta. Berikan kepada mereka ketabahan dan kesabaran. Jauhkan mereka dari segala bala dan musibah. Berikan kepada mereka kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa selalu taat kepadamu ya Allah. Dan mencintai kami di tengah mencari uang di negeri orang. Mencari hidup di negeri orang. Bertahan di negeri orang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah kami segera bersama dengan anak-anak kami dan suami kami dengan cara Engkau menyatukan kami. Kami tahu ya Allah, suami kami rindu. Kami tahu ya Allah, anak-anak kami kangen kepada kami. Anak-anak kami yang mereka 2 tahun kami berikan ASI kepadanya. Kami senantiasa rindu kepadanya. Yang selalu memanggil nama kami dengan sebutan ibu, ibu dan ibu. Ya Allah, kami rindu kepada anak kami ya Allah. Sehat-sehatkanlah anak-anak kami ya Allah. Sehat-sehatkanlah karib kerabat kami ya Allah. Jika bukan kepada Engkau kami meluangkan, kami melimpahkan isi hati kami kepada siapa lagi Tuhan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah doa kami ya Allah. Sebagaimana Engkau menerima doa Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan akhir doa kami ya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu-ibu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya acara kajian madrasah perantau online telah usai. Namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Ibu ya.